Halo semuanya, kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai preferensi dalam mata kuliah Ekonomi Mikro dan dari kelompok 3. Selanjutnya, di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, James Pamara. Saya Naftalia Fuki. Dan saya Tiffany Nathan. Baik. Sebelum itu kami akan menjelaskan daftar isi yang ada di paparan materi ini. Yang pertama adalah kendala anggaran, apa yang konsumen mampu, lalu ada preferensi, apa yang diinginkan konsumen. Itu termasuk yang pertama mewakili preferensi dengan kurva inferensi, kedua 4 sifat kurva inferensi. Oke, kita masuk dalam pendahuluan. Ketika kita masuk ke dalam toko, kita dihadapkan dengan ribuan barang yang mungkin kita beli. Karena sumber daya keuangan kita terbatas, atau yang kita punya uang terbatas, bagaimanapun kita tidak dapat membeli semuanya yang kita inginkan. Benar kan? Oleh karena itu, kita mempertimbangkan harga berbagai barang yang ditawarkan untuk dijual dan membeli barang yang kita paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Dalam bab ini, kami mengembangkan materi teori yang menggambarkan bagaimana konsumen membuat keputusan tentang apa yang harus dibeli. Contohnya seperti salah satu prinsip ekonomi adalah bahwa orang yang menghadapi trade-off, teori pilihan konsumen meneliti trade-off yang dihadapi orang dalam peran mereka sebagai konsumen. Ketika seorang konsumen membeli lebih dari satu barang, dia bisa membeli lebih sedikit barang lainnya. Ketika dia menghabiskan lebih banyak waktu, menikmati waktu luang dan lebih sedikit waktu bekerja. Dia memiliki penghasilan lebih rendah dan mampu konsumsi lebih sedikit. Jadi teori pilihan ini atau trade-off ini bahwa orang-orang menghadapi sebuah pilihan dan harus mengorbankan satu pilihan itu ke pilihan yang lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Naftalia. Oke, lalu di sini ada kendala anggaran atau apa yang konsumen mampu. Jadi sebagian besar orang itu pasti ingin meningkatkan kuantiti atau kualitas dari barang atau jasa yang ingin mereka konsumsi. Nah, contohnya itu seperti pada waktu liburan, mereka tidak ingin hanya sekedar liburan pendek, melainkan mereka ingin liburan yang lebih lama. Dan mengendarai kendaraan bukan hanya sekedar menggunakan transportasi umum, melainkan ingin kendaraan yang lebih mewah, atau mungkin mereka makan makanan di restoran yang lebih mahal atau yang lebih layak. Nah, orang konsumsi itu kurang dari apa yang mereka inginkan karena pengeluaran mereka yang dibatasi. Contohnya sebenarnya konsumsi kita itu banyak, apa yang ingin kita beli itu banyak, tetapi karena keterbatasan dari anggaran, jadi kita harus membeli benar-benar barang apa yang harus kita butuhkan gitu, atau terbatas dari pendapatan. Jadi kita mulai meneliti mengenai pilihan dari konsumen itu berdasarkan pemeriksaan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, kami mengamati keputusan ini melalui 2 barang, yaitu ada pizza serta Pepsi. Nah, pastinya orang bukan hanya membeli pizza dan Pepsi doang, tapi membeli ribuan macam barang. Nah, dengan beranggapan di mana hanya ada 2 barang yang mempermudah masalah, tapi tanpa mengubah wawasan mengenai pilihan dari customer tersebut. Nah, pertama itu kita mempertimbangkan bagaimana pendapatan konsumen itu menghambat jumlah yang dikeluarkan untuk pizza serta Pepsi.
Nah, seharusnya konsumen tersebut itu misalnya memiliki $1.000 per bulan, tapi dia menghabiskan seluruh pendapatannya untuk pizza dan Pepsi. Nah, kita berasumsi bahwa pizza adalah $10 dan Pepsi adalah $2. Kita kembali lagi kepada trade-off. Trade-off itu adalah pengorbanan di mana kita harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, contohnya kalau misalnya kita mau mengkonsumsi pizza lebih banyak, kita harus mengorbankan Pepsi. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita ingin mengkonsumsi Pepsi lebih banyak, kita harus mengorbankan pizza. Karena pendapatan kita itu tidak bisa menutupi keinginan kita untuk membeli Pepsi dan pizza yang banyak secara bersamaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai referensi dengan kurva indifference. Jadi referensi kurva indifference itu menjelaskan mengenai preferensi konsumen yang memungkinkan memilih di antara berbagai jenis. Di sini kita contohkan mengenai pizza dan Pepsi. Jadi misalkan jika kita menawarkan dua paket yang berbeda kepada konsumen tersebut akan memilih paket yang paling sesuai dengan seleranya atau sesuai dengan keinginannya. Jadi jika kedua paket tersebut sama-sama sesuai dengan seleranya, kita dapat mengatakan bahwa konsumen itu bersikap acuh tak acuh terhadap kedua paket tersebut. Sama seperti ketika kita menggambarkan batasan anggaran konsumen secara grafis. Kita juga dapat menampilkan preferensinya secara grafis. Kita melakukan referensi secara grafis menggunakan kurva indifference. Jadi kurva indifference itu menunjukkan berbagai kelompok konsumsi yang membuat konsumen sama-sama senang atau dalam arti konsumennya sama-sama bahagia. Jadi dalam hal ini kurva indifference itu menunjukkan kombinasi antara Pepsi dan pizza yang memberi kepuasan yang sama kepada konsumen. Next. Tingkat kepuasan konsumen tersebut disebut tingkat substitusi marginal. Jadi tingkat substitusi marginal ini berarti untuk mengukur seberapa banyak Pepsi yang dibutuhkan konsumen sebagai kompensasi atas pengurangan 1 unit konsumsi pizza. Kita perhatikan bahwa kurva indifference ini bukan garis lurus, melainkan tingkat substitusi marginal yang tidak sama di semua titik pada kurva indifference tertentu. Tingkat kesediaan konsumen untuk menukar suatu barang dengan barang lainnya itu bergantung pada jumlah barang yang telah dikonsumsi dari konsumen tersebut. Jadi artinya itu tingkat kesediaan konsumen untuk menukar pizza dengan Pepsi itu tergantung pada apakah konsumen tersebut lebih lapar atau haus. Yang pada gilirannya itu bergantung pada seberapa banyak pizza dan Pepsi yang akan dikonsumsi konsumen tersebut. Next. Jadi di sini ada gambar kurva indifference. Jadi gambar ini menunjukkan dua dari sekian banyak kurva indifference konsumen. Kurva ini menunjukkan bahwa konsumen bersikap acuh tak acuh terhadap kombinasi A, B, dan C karena semuanya berada pada kurva yang sama. Kita tidak heran bahwa jika konsumsi pizza konsumen itu berkurang. Misalkan dari titik A ke titik B, konsumsi Pepsi harus ditingkatkan
supaya konsumen itu tetap merasa bahagia atau puas. Jadi ketika konsumsi pizza dikurangi lagi dari titik B ke titik C, maka jumlah Pepsi yang dikonsumsi itu harus bertambah lagi. Kemudian terkait kemiringan titik kurva indifference itu sama dengan tingkat kesediaan konsumen untuk mengganti suatu barang dengan barang yang lain. Nah, tingkat kesediaan konsumen ini disebut tingkat substitusi marginal atau MRS. Jadi, tingkat substitusi marginal ini bertujuan untuk mengukur seberapa banyak Pepsi yang dibutuhkan konsumen sebagai kompensasi atas pengurangan satu unit yang telah yang untuk konsumsi pizza. Next. Jadi di sini preferensi konsumen diwakili oleh kurva indifference yang menunjukkan kombinasi antara pizza dan Pepsi yang bertujuan untuk membuat konsumen itu merasa puas. Karena konsumen lebih menyukai suatu barang pada kurva indifference yang lebih tinggi, lebih disukai daripada titik-titik kurva indifference yang lebih rendah. Tingkat substitusi marginal atau MRS ini menunjukkan bahwa tingkat kesediaan konsumen untuk menukar Pepsi dengan pizza. Pengukuran ini mengukur jumlah Pepsi yang harus diberikan kepada konsumen sebagai pengganti satu pizza. Next. Preferensi kurva indifference ini juga menjelaskan bahwa kemiringan suatu titik pada kurva indifference dengan tingkat konsumen itu untuk mengganti suatu barang dengan barang yang lain. Nah, tingkat ini itu disebut dengan tingkat substitusi marginal atau MRS. Jadi, mengenai contoh tersebut, tingkat substitusi marginal atau MRS ini artinya itu mengukur seberapa banyak Pepsi yang dibutuhkan konsumen sebagai kompensasi atas pengurangan satu unit konsumsi pizza. Kita perhatikan bahwa kurva indifference ini bukan garis lurus. Jadi tingkat substitusi marginal itu tidak sama di sebuah titik kurva indifference tertentu. Tingkat kesediaan konsumen untuk menukar suatu barang dengan barang lainnya itu tergantung pada jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen tersebut. Jadi artinya tingkat kesediaan konsumen untuk menukar pizza dengan Pepsi itu bergantung apakah si konsumen ini lapar atau haus, yang pada akhirnya itu bergantung pada berapa banyak pizza dan Pepsi yang akan dikonsumsi. Next. Nah, karena si konsumen itu tadi lebih memilih lebih banyak daripada sedikit, maka kurva indifference yang lebih tinggi, maksudnya kurva indifference ini lebih tinggi karena lebih disukai daripada kurva indifference yang lebih rendah. Artinya kita dapat menggunakan kurva indifference untuk menentukan peringkat dua kelompok barang tersebut, yaitu terkait pizza dengan Pepsi yang tadi. Misalkan di sini ada contohnya bahwa kurva indifference itu memberitahu kita bahwa titik D itu lebih disukai daripada titik A, karena titik D berada pada kurva indifference yang lebih tinggi daripada titik A. Namun kesimpulan tersebut mungkin jelas karena di sini titik D itu menawarkan konsumen lebih banyak pizza dibanding dan lebih banyak Pepsi. Di sini kurva indifference juga bertujuan untuk
bahwa titik D itu lebih disukai daripada titik C, karena titik D berada pada kurva indifference yang lebih tinggi. Jadi walaupun titik D itu memiliki lebih sedikit Pepsi dibandingkan titik C, titik tersebut memiliki tambahan pizza yang lebih dari cukup untuk membuat konsumen menyukainya. Dengan kita melihat titik mana yang berada pada kurva indifference yang lebih tinggi, kita dapat menggunakan kumpulan kurva indifference untuk menentukan peringkat kombinasi antara pizza dan Pepsi. Next. Oke, selanjutnya kita masuk materi 4 sifat kurva indifferent. Karena kurva indifferent mewakili preferensi konsumen, maka kurva tersebut mempunyai nilai tertentu sifat yang mencerminkan preferensi tersebut. Yang pertama, sifat pertama, kurva indifferent yang lebih tinggi lebih disukai daripada kurva indifferent yang lebih rendah. Orang-orang biasanya lebih memilih mengkonsumsi lebih banyak barang daripada yang lebih sedikit. Preferensi ini lebih besar kuantitas tercermin dalam kurva indifferent seperti yang ditunjukkan gambar 2 tadi yang di slide sebelumnya. Lebih tinggi pengabaian kurva mewakili jumlah barang yang lebih besar daripada indifference yang lebih rendah kurvanya. Selanjutnya, sifat yang kedua, kurva indifferent memiliki kemiringan ke bawah. Kemiringan indifferent kurva mencerminkan tingkat kesediaan konsumen untuk mengganti satu barang untuk yang lain. Dalam kebanyakan kasus, konsumen menyukai kedua barang tersebut. Oleh karena itu, jika jumlah barang yang satu berkurang, maka jumlah barang yang lain harus ditambah agar konsumen sama-sama bahagia. Maka alasan ini sebagian besar kurva indifferent miring ke bawah. Selanjutnya, sifat yang ketiga, kurva indifferent tidak berpotongan. Untuk mengetahui mengapa hal ini benar, misalnya bahwa dua kurva indifferent berpotongan seperti pada gambar 3 yang di atas kanan. Karena titik A berada pada kurva indifferent yang sama di titik B dengan titik B, maka kedua titik tersebut akan membentuk konsumen sama-sama bahagia. Selain itu, karena titik B berada di titik yang sama different seperti titik C, kedua titik ini akan membuat konsumen sama-sama senang atau bahagia. Namun, kesimpulan ini menyiratkan bahwa titik A dan titik C juga akan membuat konsumen sama-sama bahagia meskipun titik C memiliki lebih banyak kedua barang tersebut. Selanjutnya, sifat yang keempat, kurva indifferent melengkung ke dalam. Kemiringan kurva indifferent adalah tingkat substitusi marginal tingkat kesediaan konsumen untuk menukar suatu barang dengan barang lainnya. Tingkat substitusi marginal biasanya bergantung pada jumlah setiap barang yang dikonsumsi konsumen saat ini. Secara khusus, karena masyarakat lebih bersedia untuk menukarkan barang-barang yang mereka miliki dalam jumlah banyak dan kurang bersedia untuk menukarkan barang-barang yang mereka miliki lebih sedikit, maka kurva indifferent melengkung ke dalam. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada sebelum penutup, kami akan pantunnya jalan-jalan ke Mesir, bawa oleh-olehnya kaktus. Jangan nanya yang susah ya, Wir. Mending pinjam dulu 100. Terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih semuanya sudah menonton.